Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mohon izin Bu, saya Nur Wahidah, CGP Angkatan 7, ingin mengajukan kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pemimpin di Sekolah SDN Rapocini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah Ibu bisa menyempatkan untuk saya mewawancara Ibu. Baik Bu, sudah siap Bu saya wawancara Bu? Iya, baik Bu. Baik Bu, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi atau mengetahui masalah apa sebenarnya yang mungkin yang terjadi di sekolah. Setelah kita tahu masalah yang terjadi, maka kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan cara melihat dulu masalah apa yang paling urgen dulu di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah ataupun seperti itu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada dua masalah yang sama-sama benar, mungkin bagi seseorang mungkin baginya benar, tetapi kita harus memilah, kita harus membuka dulu mana kasus yang lebih penting di antara dua masalah itu. Jadi setelah kita yang paling urgen dulu apa, itu yang lebih kita utamakan. Nah, bukan berarti bahwa semuanya yang setelahnya itu tidak baik, tidak, tapi kita lebih mengutamakan kepada yang bagian pertama dulu, apa yang lebih penting dibanding di antara dua kebajikan ini. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, ketika ada kasus atau masalah, maka kita mengidentifikasi dulu masalah apa sebenarnya yang terjadi. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kita menentukan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Ketiga, kita melakukan langkah dengan memanggil yang bersangkutan atau misalnya dua orang, apa kita tidak secara bersamaan, tapi kita meneliti apa masalah yang terjadi sebenarnya sehingga kita bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ketika ada kasus masalah atau seperti etika, saya sebenarnya lebih mengutamakan kepada pemanggilan secara personal. Karena dengan secara personal kita lebih tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi kepada masing-masing pihak. Karena kalau kita secara umum, mungkin nanti terkesan ada yang hal-hal yang terkait etika yang tidak baik. Jadi lebih kita secara personal. Jadi dari masing-masing pihak kita bisa tahu apa sebenarnya yang melantari sehingga ada masalah seperti itu. Nanti kita juga mengambil kebijakannya setelah ada kita mengidentifikasi dari personal, nanti kita menentukan oh ini langkah yang harus diambil untuk mengambil kebijakan. Nah, kita baru pertemukan masalah ini secara bersama. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tidak ada masalah ketika etika itu sudah kasus-kasus seperti itu sudah diselesaikan dengan baik. Sebenarnya tidak ada masalah karena di situ sudah terjadi solusi. Jadi ketika sudah antara dua masalah kasus misalnya dari satu pihak dengan dua pihak yang lain sudah terselesaikan secara masalah itu sudah clear, sudah tidak ada lagi kan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus, tetapi bagi kepala sekolah itu merupakan langkah-langkah yang mengambil kebijakan ketika ada masalah seperti itu. Nanti misalnya ada masalah hari ini terjadi, tidak pada hari itu langsung kita selesaikan, tidak, kita menunggu jeda waktu, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil kebijakan apa dengan waktu itu, rentang waktu itu, sehingga keputusan kita tidak tergesa-gesa. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil, biasanya kita memanggil yang bermasalah atau ada kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Jadi tidak pada saat itu ada waktu, tenggang waktu untuk melihat situasi itu.
Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang faktor-faktor yang membantu adalah hubungan kekeluargaan, adanya saling menghargai, artinya sesama profesi, artinya saling menghargai lah di antara sekolah. Jadi itu silaturahmi, kekeluargaan itu yang utama, itu yang membantu sebenarnya kasus-kasus seperti masalah di sekolah itu bisa terselesaikan karena sama-sama saling mengerti, saling memahami, saling menghargai. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Keputusan untuk mengambil dilema etika sebenarnya adalah ini kebijakan yang tidak boleh terlalu terburu-buru, harus diselesaikan secara step by step, bertahap, karena dengan adanya rentang waktu kita bisa mengambil kebijakan lebih baik, lebih tenang dan lebih rasional. Karena kalau terburu-buru kebijakan itu, kasus itu nanti hasilnya juga tidak baik. Makanya kita butuh waktu, tidak pada saat kasus itu ada langsung kita selesaikan itu hari. Kita tunggu kerjanya supaya memberi kesempatan untuk cooling down. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan